Gunakan nama saya Giva Ellen Pardede dengan NIM 11S240554 dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum yang ketujuh, yaitu studi kasus Java OOP atau Exception Handling. Nah, berikut adalah studi kasusnya. Nah, pada aktivitas praktikum ini disuruh melengkapi implementasi kode program pada bahasa C agar aplikasi tetap dapat berjalan sekalipun terjadi rentan error atau exception. Saya akan menunjukkan kode program yang telah saya buat. Tujuan program ini adalah membuat sebuah aplikasi manajemen tugas atau to-do list sederhana berbasis konsol. Nah, tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu pengguna dalam pengelolaan daftar tugas seperti menambah, mengubah, mencari, mengurutkan, dan menghapus tugas. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menerapkan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek atau OOP, seperti encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Nah, melalui program ini, kita belajar bagaimana membuat kode yang terstruktur, modular, serta mudah untuk dikembangkan dan dipelihara. Nah, program ini juga telah dilengkapi dengan exception handling agar input dari pengguna bisa divalidasi dengan baik dan mencegah error saat dijalankan. Nah, pada struktur ini, beberapa struktur programnya yaitu app.java sebagai kelas utama, lalu ada entity yaitu kelas model atau entitas data, lalu ada exception, repository atau lapisan akses data, service atau lapisan logika, lalu ada util atau utilitas, dan views yaitu lapisan antarmuka pengguna. Nah, yang pertama app.java. App.java ini adalah kelas utama atau titik awal program. Nah, di sini terdapat metode main yang pertama kali dijalankan. App.java ini membuat objek repository, service, dan view, lalu menghubungkannya menggunakan prinsip dependency injection. Nah, bagian ini berperan sebagai pengatur utama jalannya program. Nah, yang selanjutnya entity, yaitu yang berisi dengan to-do.java. Nah, to-do.java ini adalah kelas entitas utama yang mempresentasikan data tugas, berisi atribut ID, judul, dan status selesai atau belum. Kelas ini menggunakan getter dan setter untuk menjaga keamanan data dengan prinsip encapsulation. Nah, yang selanjutnya ada exception atau invalid input exception. Nah, invalid input exception ini digunakan untuk menangani kesalahan input dari pengguna. Dengan adanya kelas ini, program bisa menampilkan pesan error yang jelas tanpa langsung berhenti, sehingga program lebih stabil dan ramah digunakan. Nah, yang selanjutnya ada repository. Nah, repository ini terbagi dengan dua, yaitu iTodo repository dan todo repository. Nah, repository berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. iTodo repository mendefinisikan fungsi dasar seperti tambah, hapus, dan ambil data. Sedangkan todo repository itu mengimplementasikan dengan struktur data seperti arrays. Nah, lapisan ini memisahkan logika penyimpanan dari bagian lain program. Nah, yang selanjutnya ada service. Service ini dibagi menjadi dua, yaitu iTodo service dan todo service. Nah, lapisan service mengatur logika utama aplikasi, yang dimana iTodo service ini berisi definisi fungsinya, sementara todo service berisi implementasinya. Nah, service ini menghubungkan repository sebagai penyimpanan data dengan view sebagai tampilan pengguna. Yang selanjutnya ada util. Nah, di sini ada input util.java. Nah, ini berfungsi untuk membaca dan memvalidasi input dari pengguna, menggunakan scanner agar input yang masuk aman, tidak menyebabkan error. Lalu ada juga view.
Di sini ada to do view. To do view ini adalah bagian tampilan program yang berbasis konsol. Ya, di sini menampilkan menu utama seperti tambah, ubah, cari, hapus, dan urutkan tugas. Nah, input pengguna dibaca lewat input util dan diteruskan ke service untuk diproses. Kemudian hasilnya ditampilkan kembali ke layar. Oke. Untuk alur kerja dari program ini adalah dimulai dari app.java yang akan membuat objek dari 3 komponen utama, yaitu to-do repository, to-do service, dan to-do view. Nah, setelah itu, to-do view menampilkan menu utama di layar pengguna, seperti menambahkan tugas, melihat daftar tugas, mengurutkan, lalu mencari dan menghapus. Nah, ketika pengguna memilih menu tertentu, to-do view akan mengambil input melalui input util, lalu memanggil fungsi yang ada di to-do service. Selanjutnya, to-do service akan memproses logika bisnis, misalnya menambahkan data baru, memperbarui status, atau menghapus tugas. Nah, data yang sudah diproses akan disimpan di to-do repository, dan hasilnya kemudian dikirim kembali ke to-do view untuk ditampilkan ke pengguna. Secara sederhana, alurnya menggambarkan pola kerja MVC atau model view controller yang dimana setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, untuk kode program ini memiliki konsep OOP yang diterapkan. Nah, untuk konsep OOP-nya itu kita menerapkan beberapa konsep utama dari pemrograman berorientasi objek. Nah, yang pertama adalah encapsulation. Nah, di mana atribut di dalam kelas to-do bersifat private dan hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Tujuannya agar data tetap aman dan tidak diubah sembarangan. Lalu ada abstraction yang diterapkan melalui pengguna interface seperti iTodo repository dan iTodo service. Dengan begitu, detail implementasi disembunyikan dan program menjadi lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada polymorphism yang terlihat saat objek to-do repository dan to-do service digunakan melalui referensi interface-nya sehingga mudah diganti atau dikembangkan. Nah, selain itu, program ini juga menggunakan exception handling, yaitu invalid input exception. Nah, untuk mengatasi kesalahan input pengguna. Oke. Dan terakhir, ada modularitas, di mana setiap bagian kode dipisahkan ke dalam lapisan yang berbeda, seperti entity, repository, service, dan view, agar lebih mudah diuji dan diperbaiki. Nah, kesimpulan dari studi kasus program ini, itu program ini adalah aplikasi manajemen tugas berdasarkan berbasis konsol yang dibuat dengan prinsip OOP. Nah, dengan membagi kode menjadi beberapa lapisan, yaitu entity, repository, service, view, dan util, program menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan efisien. Nah, selain itu, penerapan exception handling juga membantu menjaga kestabilan program agar tidak mudah error saat pengguna memberikan input yang salah. Secara keseluruhan, program ini berhasil menunjukkan bagaimana konsep OOP dapat digunakan untuk membangun sistem yang modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Baiklah, saya akan melakukan compile pada kode program ini. Uh, Jika dijalankan, maka terdapat meminta daftar to-do. Nah, untuk awalnya, data to-do belum tersedia. Nah, selanjutnya ada menu yang dimana itu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan X sebagai keluar. Nah, sebagai contoh, saya memilih 3, yaitu untuk mencari.
Nah, di sini ada mencari to do. Dibikin sini kata kunci, lalu X jika batal. Jika misalnya semua sudah terpenuhi, menu yang ingin dicari ditambahkan, diubah, atau diurutkan gitu, maka dapat uh, mengeluarkan dari sistem yang telah dibuat. Maka program akan keluar. Sekian video presentasi saya. Jika ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.